Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pelatihan atau tutorial membangun atau membentuk desain tiga dimensi menggunakan aplikasi yang banyak digunakan di dunia konstruksi, yaitu SketchUp. Oke, untuk memulai ini pertama saya akan mengenalkan ini adalah bagian toolbar, di mana tools atau berbagai hal yang kita butuhkan ada di sini. Kemudian ini adalah bagian keterangannya. Kalau saya kemudian untuk mengatur ini kita dapat dengan mengarahkan kursor. Ini kursor ke arah yang kosong, kemudian klik kanan, pilih layer toolset, kemudian pilih view untuk menentukan arah bangunan. Kemudian ini karena di sini sudah ada, kita tidak perlu menggunakan yang ini. Bisa kita hapus. Bisa kita hapus. Nah, oke. Ini bisa orang ini bisa kita hapus. Diklik saja, kemudian kita seleksi, kemudian delete. Baik. Untuk selanjutnya langsung kita membuat satu desain tiga dimensi. Konsep dari desain tiga dimensi SketchUp itu dia berawal dari perancangan dua dimensi yang di-generate atau di-extrude menjadi tiga dimensi. Seperti ini contohnya. Kita klik ke rectangle, kemudian dibuat persegi panjang misalnya. Ya, sudah jadi. Kemudian kita generate. Kita klik push or pull, kemudian kita klik di daerah yang kosong, ditahan, klik kiri, tahan, diangkat. Sudah jadi. Nah, konsep tiga dimensinya adalah di SketchUp ini di dalam kotak tersebut merupakan ruang kosong. Jadi yang membentuk tiga dimensi itu hanya luasan permukaan ini saja. Nah, kemudian untuk membuat suatu ruang atau bidang di mana kita ingin mengatur ukurannya, itu bisa menggunakan sama rectangle, kemudian klik kiri, kita arahkan sedikit. Nah, kita cek dimensi di pojok kanan bawah. Itulah dimensi ukuran di mana kita akan membentuk desain 2D-nya. Yang di sebelah kiri ini adalah panjang, di sebelah kanan adalah lebar. Misalnya kita ingin panjangnya 5 meter. Langsung aja kita ketik 5, kemudian diikuti dengan koma, dan misalnya lebarnya 3 meter, kita ketik 3. Enter. Ya, sudah jadi. Untuk memastikan apakah panjang tersebut benar, maka kita dapat menggunakan ini, tombol dimension. Kita klik di pojok yang ingin kita ukur, kemudian kita geret, tidak perlu ditahan, klik saja dilepas, kemudian diklik sekali lagi, ya, kemudian kita geser sesuai kebutuhan. Nah, 5 meter. Untuk 3 meter bisa kita coba. Ya, 3 meter. Baik. Sudah terbentuk, berarti ukurannya sudah benar 5 kali 3 meter. Kemudian untuk menggenerate ke atasnya juga bisa diatur dengan cara kita klik kiri di permukaan, kemudian geser, jangan dilepas, mouse-nya tetap ditahan, kemudian misalnya tingginya 6 meter, maka kita ketik angka 6, kemudian enter. Nah, untuk memastikannya sama seperti tadi, kita klik dimension, kemudian kita tarik di ujung bawah, kemudian sampai ujung atas, geser.
Nah, tingginya adalah 6 meter. Ya, sudah selesai. Kita sudah membentuk ukuran 3 dimensi. Nah, kemudian nggak mungkin tuh kalau suatu bangunan itu kan nggak mungkin hanya bentuknya kotak, pasti ada beraneka ragam, ada bentuknya aneh-aneh lah bentuknya. Tapi kita mulai dari kotak dulu aja. Nah, kemudian kita gunakan fungsi lain yang ada gambar pensil ini. Jadi untuk penggambar kita tidak hanya, jadi untuk menggambar itu kita bisa memanfaatkan tools yang ada di sini, yang ada di sini ada 3 tools, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada kurang lebih 10 tools gambar yang digunakan untuk membuat desain 3D-nya. Nah, misalnya seperti ini. Kita mau menggambar bebas ya. Gambar segitiga. Nah, kita tarik, sudah jadi. Walah, sudah jadi. Kita bisa membentuk bebas. Misalnya gambar abstrak. Oh, ternyata kalau gambar abstrak perlu ada penutupan ruangan seperti ini, guys. Jadi, oh, salah, maaf. Gambar abstrak itu dia harus sebidang. Karena tadi tidak sebidang, maka tidak bisa dia. Nah, kemudian kita cek, oh sudah sebidang. Maka kita angkat. Ya, sudah bisa. Nah, oh ya, tadi saya lupa menjelaskan cara untuk menggesernya. Kita klik, bisa menggunakan tools span untuk menggeser, menggunakan tools orbit untuk memutar, atau shortcutnya klik tengah untuk memutar. Kemudian untuk pan ini shortcutnya klik shift, tahan, kemudian klik tombol tengah untuk menggeser-geser. Kurang lebih toolsnya seperti itu. Nah, untuk menghapus kita bisa cara dengan mengklik mengselect yang mau dihapus, kemudian tinggal kita klik delete. Bisa juga menggunakan eraser. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan delete. Langsung delete. Oke. Nah, ini misalnya ini kita hapus ya. Kita menggunakan kotak ini. Nah, misalnya kita mau membesarkan ini terlalu kecil. Ini kita bisa menggunakan tool scale. Scale. Kita seleksi terlebih dahulu semuanya, kemudian kita pilih scale, kita geser yang pojok kanan, kemudian dia akan otomatis membesar. Oke. Ya, sudah. Nah, teman-teman, uniknya di sini di SketchUp itu bagusnya adalah ketika kita membesarkan, maka dimensinya otomatis juga ikut membesar. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengubah dimensi dan mengukurnya kembali. Dia udah otomatis membesar. Nah, kemudian karena ini terlalu tinggi, bisa kita turunkan. Misalnya nah ini kita salah. Kita klik Ctrl Z atau kita klik Edit, undo. Nah, dia akan kembali. Ini 15 meter. Misal kita mau tingginya itu hanya 6 meter. Maka untuk menyetingnya adalah kita dorong, kemudian kita ketik 9, maka tingginya adalah 6 meter. Sudah selesai. Nah, ini sudah jadi kotaan ini. Nah, ini misalnya kita mau membuat rumah. Maka misalnya kita mau membuat bagian apa ini? Jendelanya. Misalnya kita buat ukuran jendela bebas, ukuran berapa? Ya, sudah cukup kita klik daerahnya, kemudian kita hapus. Selesai. Sudah selesai. Nah,
Dalamnya memang tampak kosong seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi konsep dari SketchUp ini kita memanfaatkan dari sisi permukaan bidang, tidak. Jadi bidang dari SketchUp ini tidak, maaf, eh, model dari SketchUp ini tidak suatu hal yang pejal, bukan suatu hal yang terisi, tapi dia suatu hal yang bolong. Kita bisa membuat pintu juga dengan cara yang sama. Kemudian kita buat pintu, dan kita hapus. Selesai. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, oh mungkin buat tembok. Oh ini mas, ini kan terlalu gepeng tuh. Gimana caranya biar buat tembok? Oh ya bisa. Caranya adalah digeser ke depan sesuai sesuai dengan tebal tembok. Nah, sudah terbentuk temboknya. Yang ini begitu pula yang ini. Eh, sudah terbentuk temboknya. Kemudian bisa kita membuat yang namanya atap. Dapat dengan cara kita buat prismanya, kemudian kita membuat seperti ini, kemudian kita klik ke atas. Ya, sudah jadi rumah sederhana yang kita impikan. Caranya gampang teman-teman. Konsepnya adalah ketika teman-teman menggambar garis pada bidang tersebut, itu secara otomatis SketchUp akan memformulasikan bidang baru yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi kemudian ketika kita menggunakan tombol move atau move, maka kita angkat, dia akan membentuk suatu bidang tersendiri dan jadilah atap rumah sederhana kita. Ya, sudah jadi. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin memutar arah? Kita bisa menggunakan tombol rotate. Kita seleksi dulu semua. Rotate sesuai. Ini ada busur. Kita manfaatkan sesuai. Jadi kalau misalnya warna biru ini dia sesuai dengan sumbu biru, garis biru ini. Jadi putarnya terhadap seperti garis biru. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya dia sumbu hijau, misalnya busur hijau, maka dia sesuai dengan sumbu hijau. Putarnya jadi aneh kan. Kalau merah, dia sesuai dengan sumbu merah. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Misalnya kita mau putar ke sana, saya sumbu biru, maka kita putar, kemudian kita bikin pindahkan, kemudian bisa kita langsung pindahkan. Tinggal diklik tombol move, kemudian kita pindahkan. Dan jadi. Ya, nah, jadi itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang menjadi dasar dari desain SketchUp adalah kita bisa mengcopy paste dari uh, dari model ini. Caranya adalah pertama, namun sebelum kita copy paste, yang perlu diperhatikan teman-teman adalah pentingnya kita membuat membuat grup pada SketchUp. Hal ini berguna karena misalnya kita membuat suatu bidang. Misalnya kita membuat bidang ini. Nah, ketika kita tidak membuat grup pada kotak, maka yang terjadi adalah ketika kita menggambar, dia akan dipengaruhi, teman-teman. Nah, dia akan dipengaruhi. Jadi bidang kotak tersebut akan dipengaruhi oleh garis luar. Jadi akan berubah ketika kita pindah-pindah garisnya. Misalnya kita klik move pada garis ini, maka dia akan rusak, teman-teman sekalian. Dia akan rusak dan akan membentuk bidang baru. Akan berbeda ketika kita membuat grup atau mendefinisikan grup untuk bidang ini. Caranya adalah kita klik seleksi kursor, kemudian kita seleksi semuanya, klik kanan, dan kita bikin make group. Nah, ketika dia sudah make group gini, maka ketika kita gambar di atasnya, misalnya kita bikin kotak, kemudian kita buat ke atas gini, ini memang bisa, tetapi ya betul, memang bisa, tetapi kotak ini tidak mewakili apa-apa. Ketika kita geser-geser,
Ketika kita geser-geser, kotak ini kita geser, dia tidak akan rusak. Nah, tidak akan rusak, aman. Kotak tersebut ketika persegi ini kita kembalikan lagi, ya dia tidak berubah, akan berbeda seperti halnya kalau misalnya dia bukan dalam bentuk grup. Nah, cara mengembalikannya adalah dengan cara kita klik kanan, explode, dan kita coba menggunakan kotak tadi, dan kita pindah-pindah. Ternyata masih aman ya teman-teman. Ya udah. Ya, semoga teman-teman paham dengan apa yang saya maksud. Nah, apabila kita membuat make group tadi, make group ini untuk ngeditnya, ini kan untuk mengeditnya oh ya, bedanya adalah seperti ini. Saya baru ingat. Kita buat terlebih dahulu, misalnya di luar, kita extrude, kemudian ini bisa dipindahkan teman-teman tanpa mengganggu. Nah, tanpa mengganggu. Namun akan berbeda ketika ini tidak dalam bentuk grup. Kita explode, kemudian kita buat di atasnya, kemudian kita tarik, kemudian ini kita geser. Kotak ini kita geser, kita klik aja yang bagian kotaknya, kita geser, dan lihat apa yang terjadi teman-teman. Nah, dia akan berubah teman-teman. Jadi dia akan mengikut, akan menempel. Jadi selama kita tidak membuat grup, maka komponen baru yang kita buat akan menempel pada komponen lama. Jadi fungsinya untuk membuat grup tadi adalah untuk memisahkan komponen tadi. Nah, ketika kita misalnya sudah kita buat grup, misalnya memang kita buat grup di sini, kita buat grup, kemudian make group, kemudian untuk mengeditnya adalah bisa kita ada dua metode, bisa kita edit dari luar dan bisa kita ngedit di dalam. Nah, tujuan kita mengedit di dalam adalah misalnya kita ingin membuat lubang. Apabila kita membuat lubang di luar, kita tidak bisa teman-teman. Misalnya kita buat rectangle, kemudian mau kita dorong, itu tidak bisa, tidak lubang teman-teman. Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah kita mengeditnya dari grup tersebut. Kita klik grupnya, klik kanan, kemudian buat rectangle, kemudian kita geser. Dan terjadi lubang. Voila. Cara kembalinya cukup gampang, klik kanan, kemudian close group. Nah, kemudian bagian pentingnya adalah kita bisa mengcopy paste dari struktur yang kita bangun. Caranya gampang teman-teman. Kita klik, kemudian kita klik move, dan kita klik move pada model yang kita pindahkan, klik, kemudian digeser, jangan lupa kita tekan tombol Ctrl. Nah, di sini ada tulisan keterangan toggle copy, klik Ctrl. Nah, ya bisa. Dan kontrol lagi, dia akan semakin banyak. Kemudian kita bisa ngopinya lagi. Ya, voila, sudah. Nah, ini dia belum terdefinisikan materialnya apa. Nah, untuk mendefinisikan materialnya, kita dapat menggunakan paint bucket. Ini sudah disediakan dari SketchUp, materialnya ada banyak. Kita bisa menggunakan salah satu. Misalnya kita mau
memberi warna material atap, maka kita pilih roofing, kemudian pilih genteng yang kita inginkan. Misalnya saya pilih ini, dan kita berikan ke sini, dan langsung jadi. Ya, langsung jadi. Nah, tergantung teman-teman semua inginnya seperti apa untuk gentengnya. Ya, sudah. Nah, kemudian untuk tembok kita misalnya bisa beri warna sesuai keinginan. Di sini ada warna merah, ada warna hijau, kuning, atau misalnya kita beri warna kuning ya. Kita klik warnanya yang terlipat baget, kemudian kita klik pada tembok tersebut. Ya, sudah selesai teman-teman. Ini adalah komponen dari ini adalah dasar-dasar dari penggunaan SketchUp. Dari penggunaan yang dasar ini kita bisa membuat gedung hingga 10 lantai, 20 lantai, membuat lapangan sepak bola, membuat stasiun dan sebagainya, dan banyak sekali hal yang bisa digunakan oleh SketchUp ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.